Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juwita Dwi Febrianti dari Prodi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 61 dengan NIM J14012410888. Dalam video ini saya akan membahas tentang psikologi komunikasi antarpersona, khususnya dalam hubungan saya dengan ibu saya. Saya memilih ibu saya untuk tugas kali ini karena hubungan kami yang kuat dan saling mendukung. Meski terkadang hubungan kami juga mengalami tantangan tersendiri. Komunikasi antarpersona menjadi sangat penting bagi saya dan ibu saya karena membantu membangun pemahaman dan ikatan emosional yang lebih dalam. Dalam kasus saya, komunikasi ini membantu saya dan ibu saya saling mengerti kebutuhan dan perasaan masing-masing dari kami. Apalagi saat ini saya sedang merantau di kota Sukabumi, sementara ibu saya tinggal di kota yang berbeda, yaitu kota Jakarta. Karena jarak ini membuat kami harus lebih berusaha menjaga komunikasi yang baik. Dengan komunikasi antar persona yang efektif, kami tetap bisa saling mendukung dan memahami kebutuhan maupun perasaan satu sama lain. Komunikasi yang terbuka dan suportif menjadi semakin penting bagi kami agar tetap bisa saling terhubung dan merasa dekat meskipun terpisah oleh jarak. Hubungan antar pesona di antara saya dan ibu saya sangat erat dan penuh dukungan. Kami saling berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari, berdiskusi tentang berbagai topik, mulai dari hal-hal kecil hingga persoalan besar yang kami hadapi. Bagi saya, ibu adalah sosok yang bisa diandalkan untuk mendengarkan tanpa menghakimi, dan ini membuat saya merasa nyaman dan diterima apa adanya. Kedekatan ini memberikan saya ruang untuk berbicara secara jujur dan terbuka, serta kepercayaan bahwa saya selalu memiliki seseorang yang mendukung dan memahami saya di saat-saat sulit maupun bahagia. Hubungan kami tidak hanya terjalin dari ikatan keluarga, tetapi juga dari rasa saling percaya dan menghargai satu sama lain. Alhamdulillah, hubungan saya dengan anak saya ini dekat sekali. Kami sering mengobrol soal apa saja, mulai dari urusan sekolah, teman-temannya, sampai cerita sehari-hari. Dia suka banyak cerita banyak hal, dan saya juga mendengarkan. Saya menjadi pendengar yang baiklah jika dia curhat. Mungkin karena dia nyaman sama saya, jadi dia terbuka tentang apapun, cerita apapun, dan saya juga senang bisa menjadi teman berbagi ceritanya, teman curhatnya. Seperti itu hubungan saya dengan anak saya. Untuk menjaga hubungan yang baik, kami selalu berusaha menciptakan iklim komunikasi yang suportif. Misalnya, kami berdua berupaya untuk mendengarkan satu sama lain dengan penuh perhatian, tanpa tergesa-gesa atau menghakimi. Ibu saya memberikan ruang bagi saya untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran saya secara terbuka, sehingga saya merasa nyaman dan diterima apa adanya. Ketika saya menghadapi tantangan atau kebingungan, ibu saya selalu hadir dengan dukungan moral yang kuat dan saran yang bijaksana, yang membuat saya merasa dihargai dan dipahami. Dengan pendekatan yang suportif ini, komunikasi kami menjadi lebih terbuka dan bermakna karena masing-masing dari kami merasa didengar dalam setiap percakapan. Saya juga nggak pernah terlalu menuntut anak saya untuk ngomong banyak, bercerita ini itu tentang gimana dia, apa dia. Dia mau jujur sih, alhamdulillah. Saya sih minta, pokoknya kamu jujur sama ibu. Saya coba jadi pendengar yang baik, biar dia nyaman cerita, biar dia nyaman untuk curhat. Kalau dia lagi punya masalah, ya saya lebih memilih jadi pendengar dulu, biar dia tahu saya ada buat dia lah, buat dia. Mungkin cara kayak begini yang bikin kita jadi lebih terbuka satu sama lain dan nggak ragu buat ngomong apa adanya. Sebagai ibu, saya ingin memberikan kenyamanan untuk anak saya tanpa ingin mengetahui lebih dahulu. Saya ingin dia yang curhat, dia yang ngomong sebagai pendengar. Nah, setelah selesai dia bercerita, baru kita memberi solusi, kita memberi pendapat tanpa menghakiminya, tanpa menyalahkan, supaya dia nyaman curhat kepada ibunya, membicarakan semua hal, apapun, tentang apapun. Ada beberapa sifat dari ibu saya yang membuat saya merasa nyaman berkomunikasi dengannya.
Salah satunya adalah kesabarannya yang luar biasa serta pengertiannya yang mendalam. Ibu selalu memiliki cara untuk mendengarkan saya dengan sabar tanpa menginterupsi atau langsung memberikan penilaian. Sifat-sifat ini membuat saya merasa diterima dan tidak ragu untuk berbicara terbuka tentang apapun. Selain itu, pengertian ibu membantu saya merasa dimengerti bahkan dalam situasi-situasi yang sulit. Saya menyadari bahwa kesabaran dan pengertian ini sangat penting dalam menjaga hubungan baik antar persona di antara kami, karena memungkinkan kami terus membangun kedekatan dan saling percaya. Anak saya ini kalau dia lagi cerita atau ada masalah, dia bisa bersikap terbuka. Walaupun kadang ceritanya mungkin sulit buat saya pahami. Dia juga bisa kasih saya waktu untuk memahami dulu. Sifatnya yang gak terburu-buru bikin saya makin nyaman dan saya merasa dihargai sebagai ibunya. Kita jadi bisa lebih saling percaya. Tentu saja, kami pernah mengalami konflik. Salah satu kejadian yang membekas dalam diri saya adalah ketika saya tidak diizinkan oleh ibu saya untuk pergi ke pantai bersama teman-teman kelas saya. Saat itu saya merasa sedih dan kesal hingga akhirnya saya memilih untuk menutup berkomunikasi dengan ibu selama beberapa hari. Hal ini membuat hubungan kami menjadi sedikit renggang dan kami jarang berbicara seperti biasanya. Namun, setelah beberapa waktu saya mulai menyadari bahwa sikap saya mungkin telah melukai perasaan ibu. Saya pun memutuskan untuk meminta maaf dan ibu saya juga menyampaikan permohonan maaf serta menjelaskan alasannya. Ternyata ia melarang saya bukan karena tidak percaya tetapi karena rasa sayang dan khawatir terhadap keselamatan saya. Dari pengalaman ini saya belajar bahwa komunikasi yang terbuka dan saling memahami sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan kami. Pernah suatu saat kemarin dia mau pergi bersama teman-temannya, tapi saya melarang. Larangan saya itu karena saya khawatir. Saya sayang, saya tahu siapa anak saya. Memang sih dia marah, kecewa, kesel mungkin sama ibunya ya, karena ibunya melarang dan tidak mengizinkan dia pergi bersama teman-temannya. Tapi itulah kasih sayang ibu, karena ibu lebih paham, lebih tahu gimana anaknya, gimana dia. Kita sebagai orang tua, kalaupun tidak mengizinkan, ada sesuatu yang mengganjal lah. Akhirnya dia marah, dia ya begitulah, di telepon susah, di WA nggak dibales. Ya tapi lah saya biarin aja dulu beberapa hari. Setelah beberapa hari saya telepon dia, saya ngomong, ibu melarang kamu karena ibu sayang. Ibu minta maaf kalau kamu ibu larang pergi. Akhirnya dia mengerti. Dia pun ya akhirnya minta maaf juga. Ya sudah, akhirnya kita saling memaafkan. Itulah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ya pokoknya apapun yang terjadi, saya ingin tetap dekat dengan anak saya, antara ibu dan anak. Jangan ada jarak supaya anak saya sering curhat lagi, sering ngobrol lagi dengan saya. Saya ingin anak saya lebih terbuka. Hubungan kami supaya tetap baik. Dimanapun kamu berada, doa ibu yang terbaik buat kamu. Ibu sayang kamu, I love you selalu. Komunikasi antar persona tidak hanya sekedar berbicara atau bertukar kata, tetapi juga melibatkan kedalaman empati dan pemahaman terhadap satu sama lain. Dalam hubungan antara saya dan ibu, komunikasi ini menjadi media untuk menciptakan kehangatan dan keamanan emosional dengan saling berbagi pikiran, perasaan, dan aspirasi. Kami dapat menjalin koneksi yang lebih bermakna yang jauh melampaui interaksi sehari-hari. Setiap percakapan menjadi momen untuk saling menguatkan, menginspirasi, dan mendukung satu sama lain. Selain ikatan emosional, komunikasi antarpersonal dengan ibu saya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang arti kasih sayang dan kepercayaan. Setiap kali kami berbicara, saya merasa diterima dan dihargai sebagai pribadi yang utuh. Rasa percaya ini membuat kami bisa terbuka tentang hal-hal yang mungkin sulit dibicarakan dengan orang lain. Saya belajar bahwa komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik, menerima sudut pandang orang lain, dan memahami perasaan mereka tanpa tergesa-gesa. Selain itu, komunikasi antar persona membantu kami membangun kepercayaan yang kuat. Ketika komunikasi berjalan dengan jujur dan terbuka, rasa percaya pun semakin tumbuh sehingga saya merasa bebas untuk berbicara mengenai apapun yang ada di hati dan pikiran saya. Kedekatan ini memberikan ruang bagi saya dan maupun bagi ibu saya untuk berkembang secara personal karena kami tahu bahwa kami memiliki seseorang yang selalu siap mendengarkan tanpa menghakimi bahkan ketika menghadapi situasi yang sulit atau kompleks.
Secara keseluruhan, komunikasi antar personal dengan ibu saya sangatlah berarti dan memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan kami. Melalui komunikasi yang efektif, didukung dengan usaha yang suportif, kami bisa saling memahami dan mendukung satu sama lain, bahkan ketika menghadapi konflik. Tantangan yang kami alami justru semakin mengingatkan kami tentang pentingnya keterbukaan dan pengertian dalam menjaga ikatan emosional yang kuat. Pengalaman ini memperlihatkan betapa besar dampak komunikasi yang baik dalam menciptakan hubungan antar personal yang sehat dan harmonis, sehingga kami bisa tetap merasa dekat meskipun terpisah oleh jarak.